oke, dan masih di backup oleh Dodge Entertain, Dodge Production, dan sekarang kita punya tamu Mas Riksa Kamami. Jadi kalau orang-orang manggilnya Ustadz, monggo, tapi Mas Riksa ini buat saya udah kayak mas saya sendiri. Jadi ini anaknya ibu saya juga. Jadi saya manggilnya Mas. Beliau ini yang membantu mengajari saya berorganisasi dari dulu sampai saya terbentuk, yang tadinya nol berorganisasi sampai sekarang terbentuk, cukup bisa berorganisasi, tapi masih butuh bimbingannya lagi, Mas Ustadz. Nah, ini malam ini kita mau bahas tentang di masa pandemi ini kita akan menghadapi Idul Fitri. Dan kalau untuk saya pribadi, kalau buat saya pribadi, Idul Fitri ini adalah Idul Fitri yang tidak pernah terlupakan. Idul Fitri yang akan selalu saya kenang sepanjang masa hidup saya. Karena saya dari kecil saya nggak pernah ngalamin. Cak sehat konco ngobras kalian, monggo merenungi. Pernah nggak sih kita Idul Fitri kayak gini? Pernah nggak sih kita bulan Ramadan kayak gini? Ada yang beda nggak dengan bulan Ramadan dan Idul Fitri kali ini? Idul Fitri dan bulan Ramadan kali ini bersamaan dengan apa ya? Kita dapat rezeki dari Allah, rezeki pandemi COVID-19. Saya menyebutnya rezeki karena kalau kita nyebut musibah itu cenderung kita nggak mau mengambil sisi positifnya. Kalau kita menyebutnya itu rezeki, kita pribadi, nanti Pak Ustadz akan lebih menjelaskan lagi. Jadi di sini kita mengalami sebuah pandemi yang mengharuskan kita membatasi interaksi, misalnya kita berinteraksi. Saya kalau Idul Fitri itu, wah, salaman sama tetangga saya, sama saudara saya berpelukan, nangis-nangisan, mohon maaf lahir batin ya, kosong-kosong ya, kosong-kosong. Nah, tapi sekarang saya mungkin nggak bisa berpelukan, tapi saya masih bisa, ya, teknologi yang sudah ada. Alhamdulillah saat ini teknologi sudah. Dan di Ramadan kali ini, dulu saya tanggal 1 sampai 30 sebelum Ramadan itu sudah full. Buka bersamanya sudah. Tapi di bulan ini, alhamdulillah saya buka bersama selalu dengan istri saya berdua. Makan apa adanya yang bisa kita masak di rumah, kita nggak beli dari mana-mana ya. Kadang-kadang kita beli, kita berdua masak sambil majang dengan teknologi WhatsApp atau Zoom dengan kakak saya yang ada di Jakarta, dengan kakak saya yang ada di Bandung. Ya, pokoknya kita buat itu sebagai semacam buka bersama. Yang belum bergabung, ajak teman-temannya, ya, hashtag malam ini kita buat hashtag ngademin api. Jadi kita mendinginkan hati kita. Yang emosi sama pemerintah, dinginkan hatinya. Yang emosi sama tenaga kesehatan, dinginkan hatinya. Yang tenaga kesehatan emosi sama orang-orang di luar, masyarakat awam, dinginkan hatinya. Mungkin mereka nggak tahu. Jadi kita berpositif thinking aja malam ini. Malam ini coba kita berpositif thinking satu dan yang lainnya. Karena Idul Fitri itu mau bagaimanapun menurut saya, mau bagaimanapun bentuknya, Idul Fitri itu harus selalu indah. Mau kita dalam apa, itu harus selalu indah menurut saya pribadi. Jadi untuk Idul Fitri yang indah, kita harus mendinginkan hati kita, terus habis itu ya menerima kekurangan orang lain dan berusaha memberitahu orang lain apabila dia. Sugeng dalu Pak Ustadz Riksa, Mas Ustadz. Terima kasih. Kalau katanya teman-teman ini Ustadz gaul, Ustadz Fangke, Ustadznya anak muda. Jadi kalau belum pernah ke Instagramnya Mas Riksa ini, apa Mas Instagramnya Mas? Kalau yang pribadi @mrikzahamami, kalau yang official Ustadz Rikza Hamami. Oke, nanti di video edit kita yang dimana kita keluarkan, ya. Jadi yang official Rikza Hamami. Beliau juga punya channel YouTube namanya Suara Dakwah ya Mas ya? Suara Dakwah Net.
Suara Dakwah net titik. Nah, Ya. saya masih ingat. Itu isinya wah istimewa. Kemarin saya mengikuti, saya baru kemarin dikirimi itu yang kemarin-kemarin saya lihat yang dulu udah lama. Itu yang Ramadan ini saya ikuti itu wah istimewa. Termasuk yang pemilihan jodoh itu saya pengen diundang loh Mas. Saya pengen cerita gimana saya dapat istri saya Mas. Wah, oh gitu. Ya. Gitu Mas. Oke Mas. Jadi saya tadi udah membuka Mas. Jadi menurut saya Idul Fitri ini bukan Idul Fitri biasa, malah Allah memberi kita anugerah untuk merasakan Idul Fitri yang begini ya apa ya, begini hikmatnya, begini modelnya di 1441 Hijriah ini kita merasakan yang lain daripada yang lainnya dan kita nggak akan pernah melupakan ini. Kalau saya pribadi saya nggak akan pernah melupakan itu. Sebenarnya dulu pernah nggak sih Mas pada masa Nabi atau masa dulu, masa perlebaran Islam pertama awal-awal itu, pernah nggak sih pernah ini nggak sih ada semacam wabah seperti ini nggak sih Mas? Iya, saya ini kan masih atau baru usia 40 tahun, lahir tahun 80. Selama saya hidup itu belum pernah mengalami seperti ini. Sama ya Mas kita ya Mas? Ya, ibu saya juga belum pernah ngalami. Bahkan orang-orang sepuh di atasnya ibu saya itu ketika saya tanya juga tidak pernah ngalamin namanya pagebluk saja dulu. Pagebluk itu ya penyakit lokal begitu yang memang ketika sakit langsung meninggal dunia, itu pun tidak semasif sekarang sampai di dunia manapun ikut merasakan dampak dari ganasnya COVID-19. Jadi ini barang baru ya memang. Barang baru. Memang dari kami dari medis pun ini barang baru. Jadi kami menangani pasien itu seprofesional mungkin, tapi memang masih meraba-raba. Jadi terapi pernah ketemu Mas, terapi untuk COVID-19 ini belum pernah ketemu. Jadi kita melakukan terapi ya melakukan terapi yang tanda klinisnya. Untuk terapi yang COVID-19-nya pun kita nggak pernah, belum menemukan hingga saat ini. Jadi kalau ada orang bilang terapi COVID-19 itu belum bisa diklaim ya, karena percobaannya nggak pernah ada selama ini. Jadi kalau kita mau melakukan terapi kan harus percobaannya harus jelas. Ya Mas, kalau zaman Nabi dulu ada nggak sih Mas cerita sejarah Mas? Ya ini Pak Dokter, para pemirsa yang saya hormati. Ketika saya ingin mencari referensi di sumber asli begitu, saya kepengen ketemu sejarah yang menjelaskan tentang apa sih penyakit yang pernah dulu terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Nah, dilalah Pak Dokter, Mas Adik, saya ketemu namanya kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Ini sudah diterjemahkan, tebal sekali kitabnya. Di salah satu bab, itu nyelempet di tengah ini babnya. Itu menjelaskan tentang wabah yang di dalam Islam disebut sebagai penyakit ta'un. Namanya ta'un. Nah, di dalam kitab ini Al-Adhkar An-Nawawi karya Asy-Syaikh Nawawi itu dijelaskan ada cerita dari Abul Hasan Al-Madaini. Itu yang mengklasifikasi penyakit atau wabah pandemi ini menjadi 5 klasifikasi. Itu kalau kita baca sejarah ini kita merinding begitu. Kita merinding. Yang pertama namanya ta'un Syiruwaih. Ini terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat namanya Madain. Ini pada tahun 6 Hijriah. Itu namanya ta'un Syiruwaih. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu disebut sebagai ta'un Amwas. Ini terjadi di negeri Syam atau sekarang Suriah itu. Nah, korbannya itu dahsyat sekali Pak Dokter. Saat Khalifah Umar Ibnul Khattab ini berkuasa, itu sudah ada korban yang meninggal 25.000 jiwa. Kita bayangkan, tahun masa Khalifah Umar bin Khattab yang belum sebanyak ini, itu di negeri Syam sudah bisa menewaskan 25.000 jiwa.
Nah, ada yang namanya ta'un yang terjadi pada masa Ibnu Zubair. Ini sama yang kita alami ini, terjadi di bulan Syawal. Besok Syawal kita kan misalnya belum sembuh, ya sama ketika Ibnu Zubair ini pada tahun 69 Hijriah. Dan ini terjadi puncaknya itu 3 hari. Nah, yang dahsyat itu setiap hari memakan korban 70.000 jiwa. Na'udzubillahi min dzalik. Tiap hari 70.000 jiwa. Iya. Di antara dari yang meninggal itu adalah para penguasa, para tokoh-tokoh. Kalau sekarang ya jenderal-jenderal begitu atau tokoh-tokoh. Antara lain 83 anak dari sahabat Anas bin Malik yang banyak meriwayatkan hadisnya Rasulullah juga meninggal dunia karena wabah ini. Menurut pendapat lain, ada 73 anak dari Anas bin Malik ini. Termasuk Abdurrahman ibnu Abu Bakrah kehilangan 40 anaknya. Jadi orang-orang Arab dulu anaknya banyak, Mas. Nah, kemudian ada lagi di bulan Syawal, itu tahun 87 Hijriah. Dinamakan Ta'un Al-Futyat. Tahun 87 Hijriah. Kemudian ada tahun 1331 Hijriah, maaf saya ulang, tahun 131 Hijriah, itu terjadi pada bulan Rajab. Nah, seperti kemarin kayaknya kita mulainya Rajab itu ya. Iya, mulainya Rajab itu. Ya. Kemudian wabah ini makin hebat di bulan Ramadan. Ini Pak Dokter Setia ini. Yang saya melihat tahun yang kelima ini, gejalanya hampir sama dengan yang kita alami. Jadi mulainya Rajab, puncaknya hebat di Ramadan, namanya di kota Sikkatul Marbat di Arab Saudi. Nah, setiap hari, ini seperti di Amerika ini, yang meninggal berapa Pak Dokter? Setiap hari yang meninggal dunia akibat wabah ini itu 1.000 orang. Tetapi Allah memberikan kesembuhan. Ya. Di bulan Syawal, alhamdulillah, di Sikkatul Marbat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai menghilangkan pandemi atau penyakit ta'un di Sikkatul Marbat. Saya berharap mudah-mudahan cerita di tahun 131 ini, kalau kita kan sekarang 1441, kan hampir-hampir mirip ya. Iya. Nah, mudah-mudahan sejarah yang kelima ini berulang pada kita. Amin. Ya, Pak Dokter, ini menandakan bahwa sudahlah, kita nggak perlu cemas. Tahun ke-6 Nabi diuji. Kemudian pada Khalifah Umar diuji. Pada tahun 131 Hijriah, Allah menguji sehari malaikat pencabut nyawa itu nyabut 1.000 nyawa. Nah, ini yang terakhir ini selalu menjadi doa saya. Mudah-mudahan kita seperti tahun 131 Hijriah ini, Pak Dokter. Jadi ternyata pada zaman Khalifah, zaman Nabi juga pernah terjadi ya Mas ini Mas. Iya. Tapi ya itu Mas. Yang saya masih, jadi beberapa daerah itu kalau kita lihat di berita ya masih sholat Id itu dianjurkan untuk dilakukan di rumah masing-masing dari Kementerian Agama. Tapi ada beberapa daerah yang menganggap kalau sholat Id nggak di lapangan yaitu nggak afdol, katanya gitu. Nah, kalau dari kami segi medis Mas, sholat Id mau diatur jaraknya sedemikian rupa. Tapi kalau setelah itu interaksinya terjadi tanpa protokol kesehatan yang baik, resikonya tinggi. Jelas resiko persebarannya tinggi. Dan kalau menurut kami yang orang awam dari segi agama, kami ini kan orang medis, mungkin kami awam dari segi agama, menurut kami mudorotnya akan lebih banyak karena persebaran penyakitnya akan lebih tinggi. Apabila ada sebuah pandemi, apa enggak lebih baik kita tidak menyebarkan pandemi itu, Mas? Karena kalau kita menyebarkan pandemi itu, jadi malah yang niatnya kita mau beribadah, malah jadinya malah dosa. Pripun Mas? Monggo Mas. Diperjelas lagi Mas. Jadi kita beragama itu
terutama saudara-saudara kita yang beragama Islam, itu dijelaskan ada namanya maqasidus syariah. Ada aturan-aturan treatment kita beragama. Paling tidak ada 5 hal, Pak Dokter, yang harus kita jaga. Pertamanya namanya hifdzuddin, menjaga agama kita. Jadi kalau kita di musim pandemi ini, kita masih sholat tarawih, kemudian kita masih ibadah rutin. Ini artinya kita hifdzuddin, menjaga agama kita. Nah, ada 4 hal lain yang harus kita jaga. Ini yang kedua itu urusannya Pak Dokter, urusannya para psikolog, psikiater itu namanya hifdzun nafas, menjaga jiwa. Jadi yang pertama itu urusan pilihan agama kita, lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamaku ya, agamaku. Kalau kita orang Islam punya prinsip inna dina indallahil Islam. Agama yang cocok kita yakini namanya agama Islam. Gitu kan? Kedua ini tugasnya dokter, namanya hifdzun nafas, menjaga jiwa. Termasuk menjaga kesehatan. Nah, bagaimana kita menjaga kesehatan? Ya kita ikut nasihat dokter. Kalau dokter bilang, seperti dulu dokter Adik, dokter Setia ini, nasihati saya, Mas Rikza, anaknya jangan dioperasi dulu, amandelnya, diterapi dulu, dikasih ini, saya ikutin. Nah, karena saya melihat ini nasihat dokter, harus saya ikuti. Ya kan? Anak saya harus disunat di rumah sakit Tugu, ya saya ikutin. Namanya dokter nyuruh sunat, haitan di usia muda, bismillah. Sehat, alhamdulillah sampai sekarang. Itu namanya kita hifdzun nafas. Nah, kalau hari ini para dokter, termasuk pemerintah lewat lewat Kementerian Kesehatan menganjurkan kita untuk di rumah saja, kemudian kita menjaga kesehatan, karena menjaga kebersihan, karena menjaga kebersihan adalah bagian dari iman, disebutkan an-nadzafatu minal iman. Menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka hifdzun nafas ini yang kedua kita jalan. Nah, tiga Pak, apa itu? Namanya hifdzun, jaga keturunan. Jadi kita, bapak kita, ibu kita, saudara kita, mari kita jaga dari corona ini. Jangan sampai kita sebar-sebarkan. Jadi kalau manfaatnya PSBB, lockdown, apalagi pembatasan kegiatan masyarakat, ya itu sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah dulu. Pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar, kita ikuti saja. Rasul bilang, di saat engkau ketemu dengan wabah, maka engkau jangan keluar dari daerah itu. Tetapi kalau engkau dengar wabah di tempat lain, jangan kau hadir di tempat itu. Nah, ini kan model lockdown-nya Kanjeng Nabi. Lah, Mas, ini berarti kan mudik itu kan sebenarnya kan budaya ya, Mas. Budaya kita ya. Budaya. Nah, ini masih nyambung ini. Kalau ada itu apa? Tadi yang panjenengan ungkapkan tadi apa? Nasihat dari Kanjeng Nabi ya, Mas? Iya, betul. Ya, hadisnya Rasulullah. Kalau ada hadis Rasulullah seperti itu kan berarti ya menurut saya ya pemerintah ya nggak salah ya. Kalau pemerintah menutup perbatasan dan lain-lain itu kan ya sebenarnya beliau itu nggak salah ya. Iya. Ya, maksudnya beliau mengkarantina dengan cara halus. Kalau di negara lain, teman-teman saya yang di luar negeri itu kalau cerita itu, karantinanya cukup ketat. Mereka karantinanya cukup ketat. Ada denda yang tinggi dan macam-macam. Tapi di tempat kita itu, kalau menurut saya sih polisinya masih sopan. Ya. Kemarin kan jendela saya ditotok, Mas. Jendela saya kemarin ditotok. Karena saya harus dinas di luar kota, jendelanya ditotok. Begitu lihat saya pakai baju, oh Pak Dokter, mau dinas kemana Pak? Mau ke Kudus. Oh jadi monggo Pak Dokter. Nah di sebelah saya juga ada orang sepuh yang dihentikan. Nun sewu bapak mau kemana? Itu kan masih sopan ya Mas ini ya. Jadi kalau di luar negeri itu lebih keras penentuannya, tapi kalau di sini memang sudah sangat sopan sekali. Dan berarti intinya saya boleh mengambil kesimpulan kalau pemerintah itu nggak salah ya Mas ya, kalau ada nggak salah. Hadis Rasulullah nggak salah ya, berarti beliau mengambil tindakan sudah cukup tepat ya Mas ya. Betul. Jangankan begini Pak Dokter, jangankan di Indonesia kan, kita lihat aja di Makkah ya, di Haramain. Dan Madinah. Itu coba dilihat. Wah, itu saya sedih ya Mas, lihat Masjidil Haram itu dulu saya tahun lalu saya ke sana itu saya ngantri nggak karuan Mas. Betul. Minta ampun Mas. Karena mungkin
haji dibatasi, jadi semua orang umroh penuhnya nggak karuan dari tahun ini. Saya lihatnya, masya Allah mas, sepinya gitu. Saya rasanya memang apa ya? Hati saya greget. Jadi dulu saya pernah haji, jadi petugas haji, kebetulan mendampingi Prof. Quraisy Shihab. Jadi beliau itu pernah ngendiko sama saya. Jadi kalau beliau masih ingat, umpamanya beliau nonton, semoga beliau ingat sama saya terus nangis tuh. Jadi beliau itu pernah ngomong sama saya, karena saya lihat Ka'bah itu, pertama kali saya lihat Ka'bah, saya nangis gergel, sampai saya nggak bisa berdiri. Allah, kok saya sampai sini, karena saya ingat saya perlu dosa. Beliau ngendiko sama saya, anak muda, saat kamu lihat Ka'bah dan kamu masih bisa menangis terseduh-seduh dan hatimu masih bisa tergerak, nah itu yang namanya iman. Dia ngendiko menasihati saya seperti itu. Jadi kalau kamu merasa dirimu tidak berguna, tapi ingat satu hal, kamu masih mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemarin saya juga gitu, nonton sama istri saya tuh, nonton di Mekah Live itu, di TV itu, channel TV saya lihat, hati saya yang gergel mas, nangis saya langsung air mata tuh nggak sengaja keluar, karena lihat Ka'bah yang biasanya kita ramekan, kita senang ke sana, ini begitu sepinya. Jadi memang di sana pun di pusatnya tempat kita berdoa aja membatasi diri ya. Sampai betul ya. Ya mas ya. Iya. Memang. Ya. Ini Mas Riksa, monggo dilanjut mas. Ada yang perlu diinfokan lagi ya mas? Ya, tadi masih 3, baru 3, masih 2 yang harus kita jaga. Ya. Saya ulang lagi, pertama menjaga agama sudah kita jalani. Jadi sholat itu nggak harus di masjid sementara waktu deh, ya kan? Di rumah kan sama saja. Itu nanti saya jelaskan di belakang. Kedua, menjaga kesehatan, menjaga jiwa. 3, menjaga keturunan. Nah, ini 2 hal lagi yang penting Pak Dokter. Apa namanya? Hifdzul mal, menjaga harta kita. Artinya apa? Bahwa harta yang kita miliki itu kita jaga untuk hal-hal yang sifatnya ibadah. Tadi Pak Dokter punya rezeki ke Makkah, ke Madinah, itu melaksanakan umroh atau haji. Itu namanya menjaga untuk ibadah. Nah, yang kelima ini kadang-kadang yang harus kita rem. Mohon maaf ini, para pemirsa. Yang kelima apa? Hifdzul akli. Menjaga akal kita, menjaga rasionalitas kita. Mohon maaf sekali, kadang-kadang sekarang itu banyak orang yang merasa sok paling beragama. Apa itu? Ketika masjid dibuka, mohon maaf, tidak ke masjid. Tidak ikut berjamaah. Tapi ketika masjid diberlakukan untuk sementara waktu, saya ulang sekali lagi, untuk sementara waktu, tidak dulu ke masjid, di rumah juga nggak apa-apa. Tapi malah marah-marah, membandingkan dengan mal, membandingkan dengan pasar, dan lain sebagainya. Nah, itu namanya menjaga akal. Nah, ada lagi tambahan ini dari para ulama Indonesia. Itu namanya hifdzul waton wal amn. Apa maksudnya? Menjaga Indonesia agar tetap damai, Indonesia selesai coronanya, Indonesia guyub rukun kembali, Lebaran bisa bersalaman normal di tahun yang akan datang, wal amni, dan aman. Aman itu misalnya kalau ada yang kena wabah, itu tidak menyebar kemana-mana. Tadi kebetulan malam ini saya tarawih bersama Pak Gubernur. Beliau juga cerita ada salah satu daerah di Jawa Tengah yang pimpinan daerahnya itu membolehkan untuk sholat id bersama. Aduh, saya juga ya Allah Pak Gub kok sakit ya pun bismillah. Nanti biar diselesaikan oleh para kiai dan tokoh-tokoh. Dan beliau WA nggak dibalas loh mas. Beliau WA belum. Mana ini sudah saya WA tapi belum ada balasan. Oh, gitu. Jadi itu 5 hal pokok yang ditambahkan hifdzul waton wal amni, menjaga negara kita. Yuk bareng-bareng lah. Siapa sih yang ingin Lebaran seperti ini? Ya kan, saya aja rumahnya deket Kudus, istri saya Bojonegoro. Itu mau pulang itu ya gimana? Kasihan apa? Kasihan tetangga kalau kita ke sana. Kayak wong Semarang, zona merah, hati-hati loh. Nah, kita kan selaman juga nggak enak, gitu kan? Terus kemudian kita dadak tukaran karo polisi, ya karena kita salah posisinya, ya kan? Ya sudah, kita tahan. Bismillah, kemarin saya pulang ke Kudus, pagi-pagi ziarah ke makam bapak, sowan ibu langsung balik Semarang, tidak ketemu dengan siapa.
Ini demi keamanan bersama, hifdzul waton wal amni, menjaga negara kita untuk kita selesaikan dari corona, kita normal kembali, kerja kembali. Pak dokter juga kalau sedang apa itu namanya? Sedang sedang praktek tidak perlu pakai apa namanya? Alat apa namanya? APK. Oh iya, APD. Ya. Yang sumuk katanya itu kan repot. Nah, maka dari itu, yuk bareng-bareng kita jaga ini, Pak Dokter. Iya, Mas. Bentar, Mas. Ini koneksinya kok hilang ini, Mas. Bentar. Bentar, Mas. Saya koneksikan dulu ya, Mas ya. Iya. Ya. Sudah bisa kok, Mas? Sudah ya? Masih ya? Sudah. Di YouTube masih bisa. Oke. Jadi, tadi saya deg-degan dikabari teman-teman. Wah, hilang Siti. Nah, gitu Mas. Live itu nggak enaknya kayak gitu kalau nggak profesional ya Mas. Dan jadi kita lanjutkan lagi. Jadi kalau mudik itu silaturahmi Mas. Karena kita ngobrol tentang silaturahmi. Yeah. Silaturahmi kalau dalam Islam itu sebenarnya kacamata dari agama Islam, kacamata agama ya Mas ya. Gitu. Jadi apa harus ketemu, harus sungkem, harus gimana, apa yang mementingkan hati, yang penting hati ini bersilaturahmi. Gitu. Pripun Mas? Ya begini, dari katanya saja menggunakan bahasa Arab kan, silaturahmi dan silaturahim gitu kan. Intinya adalah menyambungkan tali persaudaraan, menyambungkan seduluran. Balong sing pisah itu disatukan kembali. Dan itu semestinya nggak harus di Idul Fitri. Ya kan? Maka kalau kemudian kita sekarang sedang menghadapi pandemi seperti ini, jadi ada dua hal yang kita lihat. Yang pertama adalah Idul Fitri sebagai hari rayanya umat Islam. Yang kedua, kita sekarang sedang dalam kondisi yang tidak normal seperti tahun-tahun sebelumnya. Maka dua hal ini harus bijak kita lihat. Bukan kemudian kita memaksakan. Sama dengan begini, Pak Dokter Setia. Kita sedang berjalan menuju ke rumah sakit Tugu. Tiba-tiba di jerakah lampunya merah. Saya tanya, Pak Dokter berhenti atau bablas? Berhenti kan? Berhenti. Ya. Tapi kalau kuning, lampunya kuning, Pak Dokter jalan apa berhenti? Jalan pelan-pelan. Loh, kuning malah jalan pelan-pelan apa jalan bablas banter? Oh, kalau kuning jalan bablas banter Mas. Nyolong jalan. Kalau hijau gaspol. Gaspol. Nah, ini sama. Kalau kita beridul fitri di dalam suasana yang normal, maka kita itu lampunya hijau, kita bablas. Mau sungkeman, mau cipika-cipiki, mau macam-macam itu silahkan. Ini kita dalam kondisi lampu merah yang sedang ya suasana kita itu traffic light-nya berwarna merah ini. Jangan kita paksa. Loh, yang ahli kan dokter ini. Ya kan Pak Dokter bilang, sementara waktu kita salam corona saja pakai sikut, ya kan? Atau minimal begini. Sudah itu cukup. Jangan kecuali ya dengan keluarga dekat itu pun kita harus minta izin. Mohon maaf, boleh salaman apa tidak? Kayak saya dengan santri saya, nggak usah lah, sudah cukup begini. Oke, nggak apa-apa. Artinya apa? Antara satu dan yang lain itu uli maridho'uhu, saling meridhoi. Termasuk keluarga yang paham tentang kesehatan, pasti anak cucunya nggak suruh pulang. Udah di rumah saja, nanti setelah lebaran. Nah ini kadang-kadang kan tadi, kita itu masa takut dengan corona, takut sama Allah saja misalnya. Ini kalimat yang melawan Allah. Nah, ini kalimat yang melawan tauhid. Ya kan? Nah, kita takutnya sama Allah saja, nggak usah takut sama corona. Sekarang saya tanya, kalau orang yang berkata seperti itu, coba ambilkan harimau. Ambilkan anjing itu. Suruh depannya saja. Ambilkan ular yang berbisa. Apakah mau
berani sama singa, berani dengan harimau, berani dengan anjing yang galak, dan berani dengan apa tadi? Ular yang berbisa. Ular yang berbisa. Katanya takutnya sama Allah saja, tapi sama hewan aja takut. Ini hewan kelihatan, ini corona itu aja nggak kelihatan. Tapi begitu kena, ya Allah, saya tuh melihat ya, jangankan yang kena corona, saya punya teman akrab banget seperti adik saya dan sama dengan Pak Dokter Setia ini di Kudus, di Rumah Sakit Kudus. Dia menangani jenazah itu. Kemarin karantina di mana? Di rumah sakit beberapa hari. WA ke saya tuh baca WA-nya aja nangis Pak Dokter. Dia nggak bisa ketemu anak, nggak bisa ketemu istrinya, bahkan teman-temannya menjauh. Makanya dia sangat marah kalau ada teman-temannya pulang ke Kudus itu, mbok patuh dengan aturan medis. Saya nggak ngerasakan saja membaca WA-nya teman saya yang di rumah sakit nangis kok, ya kan? Mbok tulung itu dokter, perawat, terus tenaga medis dan teman-teman kita yang di rumah sakit dari mulai satpam, pembersih, itu kan orang yang sangat berjihad kalau saya katakan itu untuk menyembuhkan, tetapi dia sadar yang dihadapi itu barang yang sangat membahayakan. Maka inilah kalau kemudian disebutkan ya iman kita kuat, imun kita juga harus kuat. Jangan kemudian kita takut sama Allah, nggak usah takut sama corona. Ini sama dengan justru melanggar dirinya sendiri. Orang yang sombong itu namanya. Iya Mas. Nah ini Mas, terus teman-teman ini ada titipan pertanyaan dari teman-teman Mas. Kadang-kadang teman-teman perawat, dokter itu kadang-kadang tuh hati mereka itu jengkel. Hati mereka itu jengkel. Jadi mungkin karena kalau menurut saya ya Mas, karena mereka ini kan melihat berbagai macam yang keadaannya gawat karena corona. Bahkan beberapa pasien kami itu sakratul maut karena penyakit corona ini, dan bahkan teman-teman kami Mas, rekan-rekan kami, teman saya dokter, ada beberapa dan teman-teman perawat yang kebetulan saya kenal juga itu, kalau yang dari Semarang itu yang kemarin meninggal itu malah dulu pas saya sekolah sering membantu saya ini. Sering membantu saya yang dari Rumah Sakit Karyadi itu suaminya itu saya kenal, terus istrinya saya kenal. Wah, sering membantu saya, sering moyoi saya, sering ninggali saya pecel di dapur rumah sakit karena pasien kami banyak. Minggu balik terus, "Dok, tak tinggali sak bungkus pecel, Dok." Biasanya kayak gitu. Makanya begitu beliau meninggal itu rasanya hati saya, ya Allah, wong apik we ya kapundhut gitu. Wong apik we kapundhut ning kene gitu. Nggih. Nah, itu dengan kami sering kok Mas, maksudnya kalau kami tenaga medis itu sering lebaran gini kami nggak pulang, lebaran gini kami nggak merayakan, itu kami sering. Tapi menurut kami itu nggak pernah yang rasanya seperti ini. Saya kemarin sempat diskusi waktu visit pasien di isolasi sama teman-teman. Berapa kali lebaran kamu nggak pulang? Saya tanya sama perawat saya. Wah, udah berapa kali ya dok? Saya juga lupa dok, berapa kali lebaran saya nggak pulang, cuma telepon ibu saya. Saya pas jaga. Tapi pernah nggak ngerasain lebaran yang kayak gini? Nggak pernah dok. Sedihnya kayak gimana? Biasanya saya nggak pernah sedih dok. Kalau saya lebaran itu, saya cuma niat, teman saya perawat itu bilang, kalau saya lebaran saya nggak pulang, saya cuma niat ya pahala yang saya dapat hari ini saya persembahkan untuk orang tua saya. Betul. Ya. Saya datang itu ikhlas dok. Tapi yang hari ini itu, rasanya berat banget. Nggak tahu kenapa ya dok. Pripun ya dok. Wah aku ya ngerti mbak, nek ngomong mbak. Dan aku tak takut ke Pak Ustadz ya saya bilang. Kebetulan ini rawuh ini, teman saya itu rawuh. Saya juga setelah saya pikir-pikir, oh iya ya aku tidak. Jadi memang lebaran kali ini buat kami tenaga medis, saya pribadi itu cukup berat, sangat berat menurut saya. Karena ya lihat kenyataan di lapangannya seperti itu, lihat kenyataan di lapangannya masyarakat masih banyak yang nggak mengindahkan himbauan dari pemerintah, itu ditambah lagi dengan ya situasi ekonomi yang sulit, ditambah dengan hari ini Mas, peningkatannya penderita berapa Mas? 900 Mas dalam sehari. Allah. Dan kami yang di daerah ini
sudah ancang-ancang. Maksudnya saat teman-teman yang di Jakarta itu pulang ke daerah, meskipun Pak Ganjar, Mas Hendi menjamin kami akan menjaga semua perbatasan, tapi kami ya masih menurut kami masih wajar. Saat yang lolos ini sudah menyebar dan jadinya nggak lawan, ya itu jadi tugas kami, yang tugas tambahan kami. Nah ini yang ditanyakan teman saya tadi, Mas Balela, itu pripun nih Mas, pripun lenotowati, Mas, maksudnya pripun lenotowati ya gitu. Saya ditanya ya bingung gitu. Nah, aku modal ngadepinnya ya gitu. Kata Mas. Kan saya ya Mas, ini dari saya yang awam nggak apa-apa ya Mas ya, saya nanyanya ya Mas. Santai mawon, kita ngobrol-ngobrol aja kan, namanya ngobrol. Begini Pak Dokter dan Mbak perawat di Rumah Sakit Tugu. Ini kayaknya Dokter Irsam Rawuh ya, Pak Dokter Irsam. Iya, Mas Irsam barusan. Oh, beliau Dokter Irsam, Dokter Galuh Ramaningrum. Alhamdulillah Pak Dokter Irsam, ini kangen saya lama nggak ketemu beliau. Tadi ini kayaknya ujian bagi kita semuanya, termasuk para dokter, para perawat, dan seluruh keluarga besar di rumah sakit, puskesmas, poliklinik. Ujiannya ini ujian yang paling super ya selama ini dihadapi. Saya sendiri kalau pas lewat rumah sakit Tugu, kemudian lewat rumah sakit Romani, atau bahkan kemarin saya dibantu teman-teman puskesmas Pandanaran ketika saya mempersiapkan tes ujian petugas haji Kota Semarang. Itu saya masuk rumah sakit itu hatiku nangis Pak Dokter. Ya Allah, berat ya, ini baru puskesmas di Pandanaran yang di kota, tengah kota seperti itu. Saya merasakan. Maka kemarin ketika saya dengar dokter mau mengutung, kemudian perawat mau nesu, ya Allah jangan, sekali-kali jangan. Maka dengan seperti ini masyarakat itu harusnya sadar. Kalau boleh ditukar, Pak Dokter jadi dosen seperti saya jadi dokter, mesti saya milih nggak mau. Mbah, pedih Pak, nah, kan itu. Apalagi saya suruh jadi perawat, Masya Allah. Ada mbak-mbak di perawat Tugu itu yang saya akrab dengan beliau. Saya tanya, aduh, aku krungu ceritane wis kudu nangis dhisik apa meneh nglakoni. Tetangga saya di Karonse ini ada Bu Dokter Dina, kemudian para perawat. Oh iya, Bu Dina. Nah, itu Bu Dokter tetangga saya. Kemudian para perawat Tugu yang di perumahan saya juga, saya tanya suaminya itu, ya Allah, pokoknya intinya dua Pak Dokter. Pertama, sabaripun dipun kuwati. Ya, sabar itu pun ning donyane kepenak, mangkat rumah sakit itu ya sikile langkah niku ayem adem. Besok di akhirat pahala kesabaran itu di tengah corona ini pasti dibalas oleh Allah dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ini diri sendiri juga yang jaga. La taghdab. Apa itu? Jangan engkau marah, tahan emosi. Jadi kalau kita bisa sabar dan nahan emosi, semuanya tenaga medis ini ya bisa melangkahkan kaki menuju rumah sakitnya tenang, pulang seandainya harus dengan cara protokol kelambi dilebokke banyu anget kabeh gitu, walaupun dengan tambahan biaya yang tidak tercover oleh gaji kita, tapi untuk sementara waktu tidak masalah. Nah, oleh sebab itulah di sini yang menjadi garda depan untuk penyelamatan negeri ini adalah para tenaga medis. Sehingga masyarakat juga harus paham. Maka tadi saya sampaikan urusan hifdzuddin menjaga agama, sudahlah urusannya Pak Arikza dan teman-teman para ustadz ini nggak apa-apa. Tapi hifdzun nafas, menjaga jiwa, raga dan kesehatan itu urusannya dokter. Jadi nak njaluk donga itu boleh pada saya, tapi nak njaluk sehat tetap karo Gusti Allah ya kan. Tapi lewatnya siapa? Lewatnya dokter enggak. Wasilahnya lewat para dokter. Kita tinggal jalan nih, jangan kemudian malah sak penake dhewe gawe ukara dhewe. Pengen menang dhewe ndak. Kalau boleh milih tadi, saya katakan kalau boleh milih itu ya siapa sih yang mau ada begini? Semua anggaran dipangkas untuk Covid, ya kan? Para dokter sampai alat pelindung keamanan juga kurang. Tadi terakhir sampaikan obatnya corona belum ketemu. Lah piye ana wong lara corona, obatnya gak ketemu.
Nah, obatnya rumono. Waduh, Mas. Ini nangane iki galau, Mas. Galaunya double-double. Tapi Mas, yang jenengan ngendikake itu saya jadi ingat. Guru saya, Profesor Soleh Kosim almarhum, Nggih. itu dan sampai sekarang saya praktekkan, Mas. Beliau itu beliau pernah bilang sama saya waktu saya lulus beliau ngomong itu beliau kan apa jodoh saya digolek sama guru. Jodoh itu saya dijodohkan lah sama guru saya, jadi disemangati nyedai pacar istri saya itu disemangati. Wah, jadi sekolah diluluske untuk gelar plus untuk bojo saya itu. Terus saya dinasehati, kowe iki wis meh praktek, kowe kudu nyekel kowe gelem tak nasihati apa ora? Nggih, Pak. Napa Pak? Dalem nderek kemawon. Terus Profesor Soleh Kosim itu ngendika. Itu mbok inget siji. Jadi sadurunge kowe medhun saka mobil, kowe lungguh ning mobil musik. Waca bismillah, adem ke atimu, lagi kowe medhun. Nek atimu durung adem, atimu durung krasa ikhlas, aja medhun saka mobil. Nggih. Kuwi rumah. Ora dadi marine pasienmu, ora dadi pahalane ning kowe. Dan nek ana gajine, ora dadi panganane enak nggo kowe. Terus dalam gitu. Oh, ngaten nggih, Pak. Sampai sekarang saya praktekkan. Jadi sebelum saya turun dari mobil, saya nongkrong dulu di parkiran, saya tenang dulu hati saya tenangin dulu, baru saya turun dari mobil. Betul. Oh, ternyata obatnya gini. Nanti saya ngomong sama waduh saya. Mbak, pun dimirengke nggih, Pak De. Corone ternyata pun kula lakukan selama ini gitu. Betul, Pak Dokter. Nggih. Nggih, Mas Risa. Nggih. Terus kalau ini Mas, ternyata sekarang kan budaya mudik itu masih ya, kalau nggak mudik itu nggak afdol. Kalau nggak mudik nggak afdol. Terus oleh pemerintah dilakukan apa ya namanya ya? Dilakukan pembatasan dan itu sudah benar yang dilakukan pemerintah sudah benar. Tapi masyarakat tetap saja melanggar aturan itu. Kalau dari segi agama, kalau kita nggak ngomong dosa ya Mas, kalau dosa kan udah ada yang ngitung ya Mas ya. Tapi kalau dari segi agama, berarti dia melanggar dong Mas. Berarti dia melanggar perintah agama dong Mas. Niko mengatakan, itu gimana Mas? Menurut panjenengan gimana? Apa melanggar perintah agama? Kalau kita melanggar hadis Rasul kayak gitu, gimana Mas? Kalau dari sisi agama Mas? Iya, begini. Kalau kita mau bersemangat Islam dengan semangatnya Rasulullah, itu yang sudah dinasihatkan oleh agama kita. Ada 3. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita itu dalam beragama Islam diminta untuk ati'ullah, taat kepada Allah. Wayai salat, Pak Dokter, wayai zakat, ojo lali zakate, ya kan itu. Wayai haji, wis duit, ojo ditahan-tahan duite, haji. Bagi para dokter, perawat yang sudah punya calon suami, punya calon istri, segera menikah. Itu namanya ati'ullah. Ikut perintah Allah. Wa ati'ur rasul. Dan perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu perintahnya Rasul? Misalnya sebelum sholat wudu, berarti harus wudu. Bagi yang berhadas besar, ya mandi keramas, mandi besar dulu, itu perintahnya Rasulullah. Termasuk silaturahmi itu perintahnya Rasulullah. Nabi memerintahkan barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan dan barang siapa yang kepengen rezekinya dilapangkan, maka bersilaturahmilah. Nah, ini Kanjeng Nabi perintahnya seperti itu. Kanjeng Nabi nggak kenal bahasa mudik karena orang Arab tidak ada bahasa mudik di sana, ya kan? Kanjeng Nabi belum pernah mengenal PSBB, nggak kenal lockdown, maka Kanjeng Nabi nggak akan punya hadis tentang lockdown, Mas. Ya kan? Termasuk Nabi nggak pernah melarang mudik karena zaman Nabi nggak ada corona. Nah, maka yang ketiga, pertama atiullah, takwa taat pada Allah, kedua taat kepada Rasulullah, yang ketiga tolong dipahami. Wa ulil amri minkum. Kita diminta taat kepada pemerintah.
Loh, ini loh yang kadang-kadang ini kita ini yang kita tidak kita anut. Pemerintah memutuskan sesuatu itu pasti dengan ahlinya. Mohon maaf, Pak Dokter Setia. Pemerintah ya berdiskusi dengan Majelis Ulama Indonesia tentang bagaimana skema sholat berjamaah, sholat Idul Fitri, taraweh ketika di musim pandemi. Yang memutuskan siapa? Majelis Ulama Indonesia. Lewat apa? Kementerian Agama. Kalau soal kesehatan, siapa yang memutuskan? Lewat Kementerian Kesehatan. Soal keamanan, Polri, tentara, Badan Intelijen Negara, itu yang turun, itu namanya pemerintah. Jangan kemudian ya, Nabi nggak pernah melarang sholat berjamaah, Nabi nggak pernah, ngose. Nak sinau Islam ki sing kafah. Kalau belajar Islam yang menyeluruh, yang komprehensif, ya kan? Baru belajar Islam 2, 1, 3 hadis, malah nyalah-nyalahke pemerintah, boten ngoten, ampun. Ada namanya wa ulil amri minkum. Pemerintah selalu berhati-hati memutuskan sesuatu. Coba bayangkan Pak Dokter Setia, kalau yang memutuskan kemarin misalnya sekolah masjid itu tidak boleh jamaah, tarawih tidak boleh ke masjid, kok pemerintah langsung pasti dibully itu, ya kan? Iya, betul. Maka pemerintah ngajak yang namanya Majelis Ulama Indonesia, ngajak Muhammadiyah, ngajak Nahdlatul Ulama, ngajak LPII, ngajak Al-Wasliyah, Al-Irsyad, dan macam-macam organisasi keislaman. Sehingga apa? Putusannya benar. Kok jangankan di Indonesia, teman-temanku sekalian, di Makkah Mukarramah dan Madinah tadi saya sebutkan, di sana juga untuk sementara waktu tarawih, umroh tidak diperbolehkan dulu. Nanti setelah pandemi ini selesai, monggo uangnya yang sudah dikumpulkan silahkan umroh bareng-bareng. Syukur-syukur Pak Dokter Setia diajak, Ustadz Rizza juga diajak, alhamdulillah. Mantap, alhamdulillah. Oh, gitu kan? Iya. Nah, ini Pak Ustadz. Jadi ini tuh episode saya sebelum Idul Fitri, Pak Ustadz. Episode saya sebelum Idul Fitri. Jadi penutup bulan Ramadan, penutup sebelum kita libur Idul Fitri. Nanti minggu depan baru kita mulai. Saya minta paring nasihat. Nasihat untuk cah sehat atau ngobras kalian. Untuk menghadapi Idul Fitri di era pandemi yang bisa mendinginkan hati mereka. Dan kalau tadi kita udah dengerin semua, itu menurut saya, kalau untuk saya pribadi itu pelajarannya banyak banget. Tapi saya nyuwun Pak Ustadz paring nasihat untuk cah sehat atau ngobras kalian dalam menghadapi era pandemi ini, menghadapi Idul Fitri. Pasti mereka hatinya sedih juga, ambiar sih. Saya nyuwun tolong dibantu Pak Ustadz untuk diberikan nasihat. Terima kasih para dokter, para perawat, seluruh tenaga medis, dan para pemirsa yang saya hormati. Saya hanya berpesan singkat saja yang pertama, dan ini minta tolong saya sebagai rakyat biasa meminta sabarnya panjenengan ditambahi, ikhlasipun ditambahi, nggak perlu marah. Kami sangat butuh panjenengan. Karena khalifatullah, delegasinya Allah untuk menyelamatkan corona itu panjenengan. Nak panjenengan nesu, nak panjenengan ngamuk, nak panjenengan emosi, kami rakyat yang mesake. Kebahagiaan jenengan, senyum jenengan dinanti rakyat Indonesia. Jadi beridul fitrilah di tempat praktek masing-masing. Beridul fitrilah dengan ikhlas mendampingi seluruh kesehatan masyarakat di Indonesia ini, terutama ada di wilayah Kota Semarang. Yang kedua, kebahagiaan Idul Fitri ini akan menjadi bahagia yang sejati ketika kelak ini corona sudah betul-betul tidak ada dan tidak menjadi teror psikologis bagi kita semuanya. Kemudian yang ketiga, Allah berpesan singkat di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini untuk para dokter, para perawat. Allah berpesan kita diminta untuk menyempurnakan puasa kita dengan kesabaran yang kita miliki. Puasa kita hanya tinggal 2 hari kalau lebarannya Ahad. Puasa kita tinggal 1 hari kalau lebarannya Sabtu. Kita nunggu dari pemerintah.
Jadi kita menyempurnakan Ramadan kita dengan kesabaran, dengan keikhlasan, yang belum menunaikan zakat, kalau sudah satu tahun segera berzakat. Terutama zakat fitrah disiapkan dari sekarang. Ibu-ibu yang punya hutang puasa di tahun ini dicateti tolong. Nanti segera disahur setelah bulan Syawal tanggal 1. Kemudian walitukabirullah. Setelah kita menyempurnakan puasa kita, mari kita bertakbir kepada Allah. Makna takbir itu ada 2. Pertama, lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu kalimatnya begitu. Tapi isinya Pak Dokter. Kalau kita bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sama dengan saya bilang Rikza itu kecil. Sama bilang Pak Dokter Setia walaupun gendut, itu di mata Allah kecil. Itu walitukabirullah. Yang kedua, kita tidak boleh menjadi orang yang sombong di depan Allah. Tadi saya sepakat dengan Pak Dokter Setia bahwa corona bukan musibah. Tapi corona adalah nikmat Allah yang harus kita ikhlasi untuk kita terima. Yang ketiga Pak Dokter, alama hadakum. Kita ini alhamdulillah. Walaupun kita itu tidak ketemu Kanjeng Nabi Muhammad, tidak ketemu para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kita nggak pernah ketemu tabiin. Indonesia, rumah sakit Tugu dengan Mekah, Madinah juga jauh, masih butuh uang 30 juta. Tapi kita mendapatkan hidayah dari Allah. Kita masih Islam sampai sekarang. Kita masih iman sampai sekarang. Kita berislam pun masih bisa bersanding dengan teman-teman kita agama lain. Karena kita damai punya Pancasila. Itu namanya kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Dokter Setia bukan ponakane Kanjeng Nabi. Bukan anaknya Rasul, ya kan? Bukan bapaknya Kanjeng Nabi juga. Saya juga sama, bukan siapa-siapa. Tapi kita mendapatkan hidayah dari Allah. Coba bayangkan, Kan'an itu anaknya Nabi Nuh, anaknya Nabi, tapi nggak mendapatkan hidayah dari Allah. Azar itu bapaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memproduksi tauhid, memproduksi risalah Islamiyah, tapi bapaknya memproduksi berhala. Na'udzubillahi min dzalik. Istrinya Nabi Lut juga nggak mendapatkan hidayah. Pamannya Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab, ketemu Kanjeng Nabi, ngerti hadis, mendengarkan dakwah Islam, tapi nggak mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi alhamdulillah kita semuanya mendapatkan hidayah Islam, mendapatkan hidayah Pancasila. Nah, yang terakhir Pak Dokter, Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 185, wala'allakum tashkurun. Kita semuanya ini, kalau sudah bisa menggenapkan puasa, menyempurnakan Ramadan, bisa bertakbir, bisa mendapatkan hidayah, kita diminta wala'allakum tashkurun. Yuk kita bareng-bareng bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pandemi, kita masih sehat. Ada musibah, kita masih bisa bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kalau empat-empatnya itu komplit, kita akan ketemu namanya Idul Fitri. Tidak ketemu Lebaran. Apa bedanya? Kalau Lebaran itu semua orang bisa merayakan. Saya nggak tahu puasa Ramadan boleh Lebaran, tapi dia tidak pantas untuk beridul fitri. Karena Idul Fitri hanya pantas untuk orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Sebab Idul Fitri adalah hari raya kemenangan bagi umat Islam yang melaksanakan puasa Ramadan dengan baik. Itu namanya Idul Fitri. Itu Pak. Alhamdulillah. Jadi kita semua semoga bisa merayakan Idul Fitri. Jadi nggak cuma Lebaran aja, tapi kita mendapat hakikat dari Idul Fitri. Jadi matur nuwun sangat Pak Rikza, Mas Rikza, Kang Mas saya berkenan membantu berkenan memimpin untuk doa, mendoakan kita atau mendoakan semuanya biar pandemi ini cepat selesai. Terus biar semuanya tetap kembali normal, mau itu new normal, mau itu apa, pokoknya hidup kita harus kembali normal, hidup kita harus kembali baik lagi. Amin. Satu hal keyakinan
saya tuh selalu saya ke pasien-pasien saya itu selalu positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyuwun saya apik karo Gusti Allah. Saya selalu kayak bilang seperti itu. Yeah. Parah apapun keadaan pasien saya selalu bilang seperti itu. Nyuwun saya apik karo Gusti Allah. Nyuwun karo Gusti Allah. Nek anake jenengan mari niku bukan mergo kula sing pinter. Ning Gusti Allah nampa dongane jenengan. Yeah. Nah, sekarang dibalik ternyata. Sama Gusti Allah dibalik ke saya, dibalik ke kita semua. Yuk, kita semua bisa nggak berpositif thinking ke Allah? Betul. Kita semua Nah, ini saya nyuwun dibantu Mas Risa. Dibantu saya tunjuk juga tamu-tamu kita yang mengikuti live ini mengamini semua. Kalau sudah kita upload ke YouTube secara offline, bisa diamini juga oleh semua yang menonton. Monggo Mas. Oke, yang pertama, mari kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Yang beragama Islam nanti mengikuti dengan cara kita semuanya. Doa kita yang pertama, mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, bapak ibu kita, guru-guru kita, keluarga kita, termasuk bangsa Indonesia dan seluruh penduduk dunia ini diberikan kesehatan, diberikan kesabaran, diberikan keimanan yang kuat untuk tetap teguh menghadapi suasana seperti ini, sama seperti suasana lain sebelum ada pandemi. Ala hadhiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Assalatu wassalamu bi'adati ma fi ilmillah. Alaihi tawakkalna ya sayyidana ya Rasulullah. Aghithna sari'am biizzatillah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna wa azwajana wa auladana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlil istiqamah wa ahli Qur'anil Karim wa ahli hubbi dzurriyyati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli shihhah wal afiyah wa ahli ziyarah Makkah wal Madinah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma tba' annal ghala wal waba wal corona ya Allah. Ya Allah, irfa' lana ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Li khamsatun utufi biha harral waba'il hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Li khamsatun utufi biha harral waba'il corona al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Perlu saya. Halo. Oke, Mas. Matur nuwun sangat waktunya Mas Riksa, sudah berkenan meluangkan waktunya untuk ngobras. Nah, jadi kapan-kapan boleh kita gantian ke sana. Oke, Allah. Memang badhe. Jadi cah saya konco ngobras kalian, malam ini kita dapat banyak pengalaman, dapat banyak apa ya namanya ya. Kita sudah diingatkan oleh Ustaz Riksa. Ternyata zaman dulu pun, zaman Nabi, zaman Khalifah, Allah selalu mencoba.
Allah selalu memberikan perhatian kepada makhluknya, umatnya, dengan memberikan pandemi-pandemi, wabah-wabah yang mungkin kali ini adalah salah satu perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Mungkin kalau kita mau bilang dari cara hidup kita yang kurang baik, jadi Allah mengingatkan kita, itu wujud dari perhatian Beliau. Ini ya sisi positifnya, kalau kita bisa mengambil sisi positifnya dari pandemi ini, insya Allah derajat kita diangkat. Amin. Amin. Selamat merayakan Idul Fitri. Semoga kita merayakan Idul Fitri tidak cuma Lebaran, sesuai dengan yang dikatakan Mas Ustadz Rizal tadi. Mohon maaf lahir batin, tetap semangat, selalu jaga diri, stay safe and healthy, patuhi anjuran pemerintah, jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, jangan lupa social distancing, jangan lupa juga untuk selalu tetap tenang di rumah, tidak keluar kalau tidak ada hal yang mendesak. Itu saja dari kami. Semoga Ngobras kali ini memberikan sejuta kenangan di Idul Fitri.